Kami senang bekerja, memberitakan Injil, pergi mengabarkan Injil ke kota, gunung dan lembah, bekerja dengan sekuat tenaga, sampai dunia penuh dengan terang. Tentang Dia yang mulia yang menderita, agar manusia dibenarkan. Segalanya buat Kristus, kerja, cinta dan setia kami. Segalanya buat Kristus, pujian, hormat dan sembah. Segalanya buat Kristus, Dia berkorban buat kita. Dengan syukur kami nyanyi sorak selamanya buat Kristus. Segalanya buat Kristus, kerja, cinta dan setia kami. Segalanya buat Kristus, pujian, hormat dan sembah. Segalanya buat Kristus, Dia berkorban buat kita. Dengan syukur kami nyanyi sorak selamanya buat Kristus. Kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk mempelajari firman Tuhan dari Markus 11 pada hari ini. Di dalam Markus 11 ini ada 4 cerita perikop yang berbeda yang sudah tidak asing bagi telinga kita. Di ayat 1 sampai 11, perikop ini berjudul Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Kita tahu cerita ini, dan di dalam cerita ini, di dalam perikop ini diceritakan bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mencarikan seekor keledai yang muda yang tertambat di salah satu tempat yang tidak jauh dari tempat mereka berada untuk digunakan oleh Yesus mengadakan perjalanan pada waktu Dia hidup dalam dunia ini. Kemudian di dalam ayat 12 sampai 14 serta ayat 20 sampai 26 adalah cerita tentang di mana Yesus mengutuk pohon ara, dan dalam waktu yang sama pohon ara itu menjadi kering dan tidak berbuah. Kemudian ayat 15 sampai 19 Yesus mengusir seluruh pedagang-pedagang yang menggunakan bait suci Allah yang tidak seharusnya demikian, dan Dia marah pada saat itu karena orang-orang atau bahkan di dalam orang banyak yang ada berjualan pada saat itu adalah sebahagian imam-imam yang bekerja di dalam bait suci Allah. Kemudian di dalam ayat 27 sampai 33 adalah pertanyaan jebakan yang dilakukan oleh murid-murid Yesus kepada Yesus pada waktu Dia menggunakan kuasanya melakukan seluruh pelayanannya di dalam perjalanan hidupnya pada waktu di dunia. Kemudian pertanyaan jebakan itu dibalas Yesus dengan sebuah pertanyaan. Apakah kamu mengakui Yohanes datang dari surga? Kata Yesus. Mereka tahu arah pertanyaan balik Yesus ini. Akhirnya mereka menjawab, kami tidak tahu. Lalu Yesus katakan, saya pun tidak akan mengatakan dari mana kuasa yang saya dapatkan itu untuk melakukan seluruh pelayanan saya dalam dunia ini. Baik, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus, boleh saja kita berbeda di dalam Markus 11 ini untuk mengambil mana yang tertarik seperti yang sering diajarkan oleh Pendeta Marolop Sagala. Bahaslah sesuatu yang tertarik bagi Anda dan bagikan. Yang menarik bagi saya dalam pasal Markus 11 ini adalah di dalam ayat 15
sampai 19, hanya 4 ayat. Di dalam ayat ini diceritakan Yesus menyucikan bait Allah. Dari referensi yang saya baca di dalam Alfa dan Omega, jilid 6, pasal 65. Mengapa Yesus sangat marah pada waktu rumah sucinya digunakan untuk berdagang dan bertukar uang. Lalu dia menukar-nukar uang dan dia membalikkan katanya meja-meja yang ada di sana, dan dia sangat marah karena hal yang dilakukan oleh orang banyak itu, termasuk imam-imam yang bekerja dalam bait suci itu, melakukan hal yang tidak senonoh di hadapan Allah. Saya membaca kutipan ini bagi kita masing-masing karena ini saya ambil dari buku Nyonya White di Alfa dan Omega. Halaman bait suci bagian luar bagaikan tempat ternak yang luas pada waktu mereka berdagang di tempat itu. Dengan suara-suara riuh dari binatang-binatang dan bunyi dencing mata uang berpadu dengan bunyi amarah pertengkaran di antara para pedagang. Bisa bayangkan suasana yang sangat kacau seperti di pasar-pasar sana. Orang sambil berdagang, lalu uang receh berbunyi, kemudian mereka mungkin bertengkar saat mengadakan penawaran-penawaran akan binatang-binatang yang mereka jual. Lalu dan di antara mereka kedengaran suara orang-orang yang memegang jabatan yang suci. Ini sangat menarik buat saya. Mereka ini bekerja di dalam Ka'bah Allah, menyebut diri mereka adalah imam-imam dan pekerja-pekerja Tuhan, dan memakan dan hidup dari melayani orang lain setiap hari, tetapi mereka melakukan hal yang Tuhan tidak suka, yaitu melakukan penjualan-penjualan, dan tentunya di dalam melakukan perdagangan ini mereka mengeruk untung yang berlebihan, dan mereka sangat dikuasai keserakahan untuk memperoleh keuntungan, sehingga pada pemandangan Allah mereka tidak lebih daripada pencuri. Ini statement bukan saya yang sebutkan, tapi saya hanya baca. Ini adalah suatu statement yang membuat, ini adalah pernyataan yang dituliskan oleh Ellen G. White menerangkan pasal Markus 11 ayat 15 sampai 19 ini, mengapa Allah begitu marah pada saat mereka berdagang di halaman bait suci Allah. Imam-imam dan penghulu-penghulu kurang menyadari hikmatnya pekerjaan yang harus mereka lakukan. Kurang menyadari hikmatnya pekerjaan yang harus mereka lakukan. Oleh karena keseringan mereka ini membantu orang, mungkin setiap hari satu orang bisa 10 kali berbuat dosa, lalu mereka membawa korban, lalu itu disembelih, kemudian pekerjaan itu sudah menjadi terbiasa buat tangan mereka, sehingga mereka lupa katanya bahwa sebenarnya pekerjaan itu adalah merupakan suatu lambang kematian Yesus yang suci, darah yang suci yang ditumpahkan bagi setiap orang yang berdosa yang datang mengaku, lalu mereka itu adalah lambang penyucian bagi orang-orang yang berdosa. Oleh karena seringnya imam-imam ini melakukan hal ini di halaman bait suci Allah, sehingga mereka tidak melihat bahwa hal ini menggambarkan darah anak Allah yang kekasih yang harus ditumpahkan demi kehidupan dunia ini. Yesus memandang ini sebagai peristiwa penumpahan darah dan kebengisan yang dilakukan oleh orang-orang imam-imam ini. Gantinya penyesalan dari dosa yang penuh kerendahan hati. Mereka telah melipat gandakan korban binatang seakan-akan Allah dapat dihormati dengan pelayanan yang tidak menaruh belas kasihan.
Kenapa tidak menaruh belas kasihan? Karena di balik pelayanan mereka, mereka mempunyai satu motif untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri yang sangat berlebihan. Kemudian sifat imam-imam dan penghulu-penghulu telah mengeraskan hati oleh sifat mementingkan diri dan kekikiran. Sifat mementingkan diri dan kekikiran ini adalah dua sifat yang bersaudara ya. Kalau orang kikir adalah oleh karena dia mementingkan dirinya. Kemudian lambang yang justru menunjuk kepada anak domba Allah telah mereka jadikan sebagai alat untuk mengeruk keuntungan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada waktu saya membaca ini saya agak merinding ya. Saya membayangkan kalau saat ini saya boleh menggambarkan imam-imam ini adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah diurapi bekerja dalam bait suci Allah, melakukan hal yang sama di dalam tindakan mereka. Ia mengetahui bahwa darahnya yang tidak lama lagi akan dicurahkan untuk dosa dunia ini, yaitu adalah Allah, akan kurang dihargai oleh imam-imam dan tua-tua sebagaimana halnya dengan darah binatang yang mereka biarkan mengalir terus-menerus setiap hari. Rupanya perbuatan yang mereka lakukan secara fisik di halaman bait suci ini adalah merupakan suatu lambang di mana mereka tidak peduli atau bahkan tidak aware ya, tidak menghargai bahwa itu sebenarnya mereka lakukan setiap hari itu adalah lambang. Dan mereka tidak menyadari dengan baik bahwa pekerjaan mereka di situ adalah sebagai pengantara antara manusia dan orang berdosa dan Tuhan yang Maha Suci. Kemudian kutipan yang terakhir mengenai pasal ini. Sekali lagi, pandangan Yesus yang tajam itu mengamat-amati halaman bait suci yang sudah dinajiskan itu, dan Kristus berbicara dengan suatu kuasa yang mempengaruhi orang banyak bagaikan angin topan yang keras. Mereka pada waktu Yesus hadir di sana menegur mereka melakukan hal yang tidak senonoh ini, dan meja-meja dagang merpati itu katanya dibalikan ya. Di wajah Yesus yang tidak senang ini mereka boleh melihat ada kuasa yang lain yang boleh bekerja di dalam Yesus yang membuat mereka sangat ketakutan. Katanya bagaikan angin topan yang keras suara Yesus waktu mengusir mereka itu. Karena saudara mungkin ingat bahwa ini adalah pengalaman murid-murid Yesus dan orang-orang di sekitarnya itu adalah untuk yang kedua kalinya Yesus membersihkan Ka'bah Allah atau bait suci Allah. Suaranya berbunyi, tadi mukanya ya, tadi pada waktu dia berbicara katanya suaranya itu bagaikan angin topan yang keras. Suaranya, nyanya itu Allah, berbunyi laksana nafiri di seluruh bait suci. Nafiri itu berbunyi keras, gak pernah bunyi pelan ya. Nah suaranya berbunyi laksana nafiri di seluruh bait suci. Perasaan tidak senang yang terbayang pada wajah Allah kelihatan seperti api yang menghanguskan. Suaranya begitu keras bagaikan topan, kemudian wajahnya kelihatan memancarkan cahaya seperti menghanguskan. Oleh sebab itu orang-orang yang berdagang pada saat itu termasuk imam-imam, orang-orang yang bekerja di dalam bait suci Allah sangat ketakutan pada waktu Yesus datang dan membersihkan bait suci Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran yang saya ambil dari perikop Markus 11 dengan 4, dari pasal Markus 11 dengan 4 perikop yang berbeda ini. Ada hal-hal penting yang Tuhan ingin agar nasihatnya boleh menjadi bahagian kita pada hari ini. Yang pertama adalah kita diajar atau dinasihatkan untuk percaya pada perkataan Allah dan menurut. Itu boleh kita lihat di dalam Markus 3
Markus 11 ayat 3. Markus 11 ayat 3 tadi katakan, jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu, jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Kalau orang yang disuruh Tuhan itu atau muridnya itu tidak percaya dan tidak menurut, maka tidak akan terjadi keledai itu datang dengan sendirinya. Oleh karena muridnya itu percaya lalu menurut, maka terjadilah apa yang tertulis dalam Alkitab ini. Pagi ini kita diajarkan agar kita boleh percaya dan menurut akan perkataan Allah. Believe and obey, kata bahasa asingnya. Kemudian pelajaran yang kedua, nasihat yang kedua, kita diajak untuk tidak ragu-ragu atau tidak bimbang akan firman yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kemudian yang ketiga, kita dituntut atau kita dinasihatkan untuk memiliki iman pada saat kita berdoa pada waktu Yesus mengutuk pohon ara itu, kemudian dia balik lagi ke tempat itu, lalu Petrus membuktikan bahwa pada waktu yang sama pohon ara itu akhirnya kering. Ini adalah suatu nasihat yang Yesus ajarkan bagaimana kita berdoa, kita harus mengimani kata-kata di dalam doa yang kita sampaikan, maka itu akan terjadi. Itu yang diajarkan oleh Yesus dalam perikop ini. Yang keempat dan kedua terakhir, Allah menasihatkan kita agar kita boleh dibersihkan dari sifat ketamakan atau keserakahan. Kemudian Allah menasihatkan kita agar kita keluar dari sifat degil atau keras kepala. Dan Allah menasihatkan kita melalui perikop ini agar kita boleh berlaku adil kepada siapa saja. Terutama bagi mereka yang bekerja untuk Tuhan atau di ladang Tuhan. Yang terakhir, kita diajar untuk mengampuni orang lain. Nasihat Yesus di dalam Markus 11 pada waktu pohon ara itu sudah kering dan dilihat oleh Petrus. Yesus bilang kalau kamu berdiri ingin memimpin doa, di mana saja saudara berada, ampuni dulu orang lain supaya doamu didengar oleh Tuhan. Baik, inilah saudara-saudara yang saya boleh sampaikan pada pagi hari ini, pelajaran-pelajaran penting yang boleh kita dapatkan menjadi suatu nasihat bagi kita dalam melakukan pekerjaan kita sepanjang hari ini. Markus 11 ini adalah pelajaran yang atau ayat-ayat yang biasa atau cerita-cerita yang tidak usang atau tidak asing bagi kita. Tetapi biarlah pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari perikop ini tidak berlalu begitu saja. Kita akan minta kuasa Roh Kudus menolong kita untuk melakukan nasihat ini agar kehidupan kita boleh berkenan kepada Tuhan dan doa kita didengar oleh Tuhan dan Tuhan akan menyayangi kita dan akan membuat kita sebagai satu umat pilihan yang dikasihinya selamanya. Bila mana Yesus datang, Tuhan akan menyelamatkan kita dalam kerajaan surga. Sampai di sini pelajaran dari Markus 11 yang saya boleh sampaikan. Dan biarlah pelajaran dari Markus 11 ini boleh kita praktekkan. Susah tetapi harus kita hidupkan supaya kita boleh supaya kita boleh layak sebagai pekerja-pekerja Tuhan di ladang Tuhan. Tuhan memberkati kita.